Nusa Putra University is one of the leading universities in Sukabumi, West Java province of Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bonse Aris Mandala Putra, dosen Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di semester genap di Program Studi Manajemen, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Video ini dibuat dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan di kelas pada mahasiswa, dan metode interaction adalah bagaimana cara saya melakukan interaksi kepada mahasiswa, dan assessment adalah bagaimana cara saya melakukan penilaian-penilaian yang objektif terhadap hasil-hasil yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana perkuliahan itu dilakukan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi dari mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa yang pertama, capaian pembelajaran lulusan atau disebut dengan CPL. Untuk CPL di sini terdiri dari dua, CPL 5 dan CPL 6. CPL 5 yaitu mahasiswa harus menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis fungsi manajemen dari perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, dan fungsi organisasi dari pemasaran, SDM, operasi, dan keuangan pada berbagai jenis organisasi. CPL yang berikutnya adalah CPL 6, yaitu mahasiswa mampu melaksanakan fungsi organisasi pada level operasional di berbagai organisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu CPMK. CPMK di sini terdiri dari 4 CPMK. CPMK pertama yaitu mengetahui konsep manajemen SDM, perspektif masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. CPMK 2 mampu menjelaskan sejarah lahirnya MSDM. CPMK ketiga mengaplikasikan konsep-konsep teori MSDM. Dan CPMK yang keempat yaitu menganalisis perencanaan sumber daya manusia. Pada CPMK 1 dan CPMK 2 harus dilaksanakan sebelum UTS. Artinya, mahasiswa harus menguasai CPMK 1 dan CPMK 2 dari pertemuan 1 sampai pertemuan yang ke-7. Lalu pada pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-14, mahasiswa harus bisa menguasai capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu pada CPMK 3 dan CPMK 4. Lalu capaian pembelajaran. Nah, untuk sub CPMK di sini, sub capaian pembelajaran mata kuliah ini harus dipenuhi oleh mahasiswa terdiri dari 14 CPMK. Terdiri dari sub CPMK 1 sampai sub CPMK 14. Di mana pada sub CPMK 1, mahasiswa harus dapat menguasai, menjelaskan manajemen SDM, konsep dasar tujuan dan efektivitas organisasi. CPMK 2 menunjukkan kemampuan dasar-dasar dari fungsi MSDM. CPMK 3 meramalkan tujuan MSDM, kebijakan MSDM, dan kegiatan MSDM. Pada CPMK 4 mendiskusikan beberapa pendekatan dalam MSDM, tujuan, fungsi, dan peran MSDM. Lalu pada CPMK kelima membangun kerangka manajemen sumber daya manusia. CPMK 6 memahami kebijakan MSDM dan kegiatan MSDM. Pada CPMK 7 menilai perencanaan sumber daya manusia.
CPMK 8 menentukan prosedur dan rencana SDM. CPMK 9 memprediksi pengembangan dan pemberdayaan manusia. CPMK 10 mampu membangun pengembangan melalui pelatihan. CPMK 11 menerapkan promosi dan pengembangan karir. CPMK 12 menganalisis manajemen karir. CPMK 13 menganalisis penilaian prestasi kerja. Dan CPMK 14 menganalisis kompensasi dan kepuasan kerja. Pada sub CPMK 1-14 diharapkan mahasiswa mampu mengikuti perkuliahan dengan baik dari mengikuti sub CPMK 1 sampai CPMK 14. Untuk referensi perkuliahan, di sini ada beberapa referensi perkuliahan atau buku-buku yang dipakai dalam mencari referensi-referensi dalam perkuliahan. Yang pertama yaitu pengembangan sumber daya manusia yang ditulis oleh Dr. Imam Benjamin MM, Dr. Tasman Malusa, dan Dr. Abdul Rahmat. Lalu untuk referensi berikutnya ada dari Priyono yaitu dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Lalu referensi yang ketiga yaitu dari Dr. Anwar Mangkunegara yaitu dengan judul Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain referensi perkuliahan pada buku, mahasiswa juga dapat melaksanakan atau mencari referensi-referensi dari sumber-sumber lainnya. Adapun metode yang dipakai untuk perkuliahan di sini yaitu Student Center Learning, di mana Student Center Learning ini menggunakan 4 metode, yaitu yang pertama adalah Interactive Teaching, Think, Pair, Share, Real Case Study, dan Project Based Learning. Di mana pada Interactive Teaching di sini mengangkat topik-topik atau kasus-kasus terbaru yang bisa dihubungkan dengan topik-topik terbaru atau kasus-kasus terbaru yang dihubungkan dengan pembelajaran. Lalu yang kedua adalah Think, Pair, Share. Di sini di mana mahasiswa diberikan kelompok atau membentuk sebuah kelompok, mencari sebuah masalah, lalu mencari solusi-solusi dari permasalahan berikut. Lalu yang ketiga adalah Real Case Study, di mana di sini mahasiswa mencari kasus-kasus yang memiliki kasus-kasus nyata. Lalu mahasiswa mencari solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang ditemui. Lalu yang terakhir metode Project Based Learning. Di sini mahasiswa akan dituntut secara berpikir secara kritis melalui proyek-proyek yang sedang ditangani. Oke. Untuk sistem perkuliahan yang ada di Universitas Saputra terdiri dari 2. Yang pertama ada perkuliahan secara sinkron dan asinkron, di mana perkuliahan sinkron dilaksanakan secara langsung yaitu kuliah tatap muka baik luring maupun daring, dan diskusi tatap muka baik luring maupun daring. Dan yang kedua asinkron yaitu secara tidak langsung. Untuk perkuliahan secara tidak langsung ini, mahasiswa dan dosen akan bertemu berinteraksi melalui platform-platform yang sudah tersedia. Yang pertama melalui SIAKAD. Di sini mahasiswa bisa mengisi kehadiran atau absensi, lalu dosen bisa memberikan penilaian, memberikan kuesioner, lalu melaksanakan bimbingan, baik bimbingan akademik ataupun bimbingan-bimbingan yang lainnya. Lalu yang kedua melalui platform Edlink, di mana platform Edlink ini dosen akan membagikan konten-konten perkuliahan. Konten-konten perkuliahan yaitu tugas, kuis, video, lecture notes, dan sebagainya. Lalu video pembelajaran, di mana dosen bisa membuat video pembelajaran, lalu share kepada mahasiswa supaya mahasiswa bisa menambah pengetahuannya, menambah pemahamannya terhadap materi-materi yang sedang berlangsung. Lalu untuk Sumo di sini adalah sebuah aplikasi yang dimana mahasiswa mengerjakan UTS dan UA melalui platform online yang sudah disediakan oleh Saputra. Oke, untuk asesmen di sini kita memiliki 5 indikator dan masing-masing indikator memiliki bobot. Untuk indikator kehadiran memiliki bobot 10%, untuk kuis memiliki 15%, tugas dan assignment memiliki 20%, UTS memiliki bobot 25%, dan UAS memiliki 30%.
Sehingga total dari bobot dari setiap indikator total keseluruhan yaitu 100%. Untuk kriteria penilaian, di sini kita memiliki penilaian grade A sampai grade E. Di mana ketika mahasiswa mendapatkan grade A, maka mutunya 4 dan nilai yang didapatkan rentang nilainya adalah 85 sampai 100. Nilai D yang didapatkan adalah nilai 73 sampai 84,99, nilai C 55 sampai 72,99 dan nilai D 45 sampai 54,99 dan nilai E 0 sampai 4,99. Mahasiswa dianggap tidak lulus dalam mata kuliah ketika mahasiswa mendapatkan nilai D, yaitu rentang dari 45 sampai 54,99. Untuk itu, mahasiswa diminta untuk mengulang mata kuliah tersebut di semester berikutnya. Demikian 3 aspek yang sudah saya jelaskan mengenai delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran secara real di dalam kelas yang dilaksanakan melalui platform Zoom. Selamat menyaksikan. Ya, baik. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Siang Pak, Alhamdulillah baik. Ya, oke. Sebelumnya, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum itu, kita akan melaksanakan perkuliahan. Ada beberapa informasi-informasi yang ingin saya sampaikan terkait perkuliahan yang akan kita laksanakan. Untuk itu, saya izin untuk share screen dulu, share slide yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ya, sebelumnya sudah terlihat di teman-teman semuanya slide-nya? Sudah Pak, Ya, aman. baik. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu mengenai konsep dasar dari manajemen sumber daya manusia. Ya, pertama, kita akan belajar manajemen sumber daya manusia ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana 8 pertemuan itu kita akan laksanakan secara tatap muka seperti ini, nanti ada UTS, lalu setelah itu akan ada 8 pertemuan lagi. Di 8 pertemuan ini akan kita bagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada UTS nanti dan ada UAS gitu ya. Oke, untuk itu sebelum saya masuk ke dalam perkuliahan, saya akan menyampaikan RPS. Untuk RPS yaitu rencana pembelajaran semester, teman-teman nanti bisa melihat RPS itu di LMS Edlink, semuanya sudah saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa baca dan download RPS-nya. Di sana sudah terdapat materi-materi yang akan kita pelajari selama 16 pertemuan ke depan. Dalam RPS juga terdapat capaian pembelajaran yang harus teman-teman capai pada mata kuliah ini dari sesi 1 sampai sesi yang ke-16. Itu mengenai RPS. Lalu berikutnya yaitu tentang kontrak perkuliahan. Nah, untuk perkuliahan ini kita akan adakan selama 16 pertemuan, di mana selama 16 pertemuan itu mahasiswa wajib memenuhi minimal kehadiran itu 80% dari total pertemuan supaya mahasiswa dapat mengikuti UTS dan UAS. Selain itu, mahasiswa juga akan dianggap hadir jika mengikuti perkuliahan secara luring atau daring dan mahasiswa mengerjakan kuis dan tugas pada LMS Edlink. Nah, lalu yang ketiga, selama perkuliahan wajib menyalakan kamera dan dilarang makan. Ya, itu adalah aturan-aturan atau kontrak perkuliahan kita pada mata kuliah ini. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita saat ini mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia. Untuk mempelajari manajemen sumber daya manusia ini, kita harus mengetahui apa sih tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini. Nah,
tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa harus dapat memahami perkembangan terbaru atau permasalahan isu-isu penting dalam pengelolaan dan manajemen sumber daya manusia di Indonesia dan internasional. Yang kedua, memahami manajemen SDM sebagai sistem fungsional dan sistem manajerial. Lalu yang ketiga, melakukan analisis dan menggunakan berbagai metode-metode untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada mata kuliah ini. Baik, saya akan lanjut langsung masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu manajemen sumber daya manusia. Nah, pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Nah, di sini dikatakan bahwa manajemen sumber daya manusia atau disingkat sebagai MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Lalu, manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif dan dapat digunakan secara maksimal. Nah, kalau kita berangkat kembali kepada pengertian dari sebuah manajemen. Manajemen itu kan adalah sebuah seni ilmu mengatur, gitu ya, ilmu mengatur atau merencanakan, mengorganisasikan. Nah, tapi saat ini kita sedang berbicara tentang bagaimana mengatur manusia atau mengatur SDM dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi. Nah, kenapa harus diatur? Karena saat ini dunia bisnis, gitu ya, dalam dunia bisnis yang dinamis dan kompetitif, SDM ini menjadi kunci utama untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Artinya manajemen SDM ini bukan sekedar tentang mengelola karyawan, tetapi tentang merancang bagaimana strategi dan mendukung pertumbuhan dan produktivitas perusahaan. Artinya, dengan adanya manajemen sumber daya manusia ini, perusahaan dapat mengatur SDM, mengelola SDM untuk membuat sebuah strategi, gitu ya, membuat sebuah strategi dalam menghadapi dunia bisnis yang semakin dinamis dan yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, untuk mengatur SDM-SDM tersebut, maka perlu diadakan yang namanya pengaturan dari sumber daya manusia, perencanaan dari sumber daya manusia. Nah, untuk itu di sini yang kedua, apa tujuan dari sumber daya manusia? Nah, yang pertama di sini dikatakan tujuan dari sumber daya manusia yaitu yang pertama meningkatkan kinerja karyawan, gitu ya, meningkatkan kinerja karyawan. Artinya tujuan utama SDM adalah memastikan bahwa setiap karyawan dapat bekerja dengan optimal. Nah, supaya karyawan dapat bekerja dengan optimal, maka karyawan diberikan pelatihan yang tepat, gitu ya, memberikan umpan balik yang konstruktif dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karyawan. Artinya, produktivitas dan kualitas karyawan ini akan mempengaruhi tercapainya atau tidak tujuan dari sebuah perusahaan. Kedua, ada perekrutan dan seleksi. Ketika perusahaan atau organisasi selesai dalam melakukan perencanaan, maka langsung diadakan yang namanya perekrutan dan seleksi. Gitu ya. Di sini nanti SDM mulai mendaftar, lalu diseleksi. Kandidat-kandidat mana yang memenuhi persyaratan-persyaratan atau kualifikasi-kualifikasi yang telah direncanakan sebelumnya. Gitu. Sehingga ketika SDM ini nanti bergabung ke dalam sebuah organisasi, maka mereka akan ditempatkan, akan diposisikan di job desk sesuai keahlian dan bidang mereka masing-masing. Apa arti penting SDM dalam sebuah organisasi? Arti penting SDM dalam sebuah organisasi terdapat dua alasan bahwa SDM merupakan faktor strategis dalam kegiatan organisasi. Alasan yang pertama adalah sumber daya manusia mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. Karena SDM di sini
Dia diarahkan untuk merancang, memproduksi barang dan jasa, mengawasi kualitas, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta menentukan seluruh tujuan dan strategi organisasi. Artinya semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan itu dikerjakan oleh manusia. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan, disilahkan untuk menyebutkan nama dan NIM-nya. Silahkan. Mau nanya, Ya, sebutkan nama dan NIM-nya ya. Pak baik Pak, perkenalkan nama saya Ripa Maulana Supandi Ya. dari kelas MN23E, NIM saya 202300808156. Ya. Untuk pertanyaannya yang terkait SDM tadi, tantangan apa saja yang dihadapi perusahaan dalam mengelola SDM-nya Pak? Baik. Tantangan apa saja yang dihadapi perusahaan dalam mengelola SDM-nya? Ya, ada beberapa Iya, Pak. tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengelola SDM-nya. Yang pertama adalah ketika SDM ini kurang memiliki skill atau keterampilan, gitu ya, kurang memiliki skill atau keterampilan. Contoh misalnya gini, kita menerima banyak perusahaan yang menerima SDM yang tidak memiliki keterampilan atau skill, gitu ya, tidak memiliki keterampilan atau skill atau tidak sesuai dengan bidangnya. Contoh misalnya bagian produksi menerima orang yang latar belakang pendidikannya adalah bukan terkait produksi. Nah, itu adalah menjadi tantangan. Itu salah satunya adalah kegiatan produksi akan menjadi lambat. 5398. Akan menjadi lambat. Oleh karena itu, produksi akan mengalami proses yang lama ketika SDM harus mengajari atau membimbing lagi orang-orang yang tidak pada bidangnya dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Berikutnya ada yang ingin tanyakan, silahkan. Saya Pak ingin bertanya Pak. Ya, silahkan nama dan NIM-nya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Hamdani, NIM saya 20230080080719. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara perusahaan ini tuh mempersiapkan sumber daya manusianya dalam menghadapi perubahan-perubahan bisnis yang terjadi pada masa sekarang. Oke, bagaimana cara perusahaan mempersiapkan SDM-nya terhadap perubahan-perubahan bisnis yang semakin cepat saat ini ya? Oke. Nah, di sini salah satu cara perusahaan dalam mempersiapkan karyawannya dalam menghadapi tantangan-tantangan global, salah satunya dengan apa kira-kira? Kalau dari ke-6 ini, kira-kira dengan apa? Coba dari teman-teman. Dari poin mana kira-kira yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Dari fungsi-fungsi ini. Fungsi apa kira-kira? Perekrutan Pak. Perekrutan. Oke, yang lain? Lebih dikembangkan karyawannya. Betul, pengembangan karyawan. Nah, pengembangan karyawan ini salah satunya bentuknya adalah pelatihan, pengembangan, atau meningkatkan skill. Artinya, dalam menghadapi tantangan global saat ini dalam dunia bisnis, perusahaan perlu mengembangkan skill, kemampuan, keterampilan dari karyawannya. Dengan cara apa? Banyak. Bisa pelatihan, training, dan yang lainnya. Bahkan perusahaan-perusahaan saat ini banyak yang memberikan beasiswa-beasiswa kepada karyawannya untuk melanjutkan studi dengan harapan bisa meningkatkan skill dan keterampilan yang pada akhirnya akan berdampak pada produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan karyawan ini adalah salah satu cara atau kunci untuk menghadapi persaingan-persaingan global saat ini dalam dunia bisnis terkait tujuannya. Baik, sekian perkuliahan pada hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Untuk melanjutkan materi ini, teman-teman nanti bisa mempelajari materinya di @link, gitu ya. Dan teman-teman bisa mengerjakan tugas dan kuis yang sudah saya share di @link. Silahkan dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Silahkan live group. Demikian PDD UKT PT yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.